Dinda diceraikan dan diusir seketika oleh suami serta mertuanya saat mengaku bangkrut dan butuh bantuan. Mereka tidak sadar bahwa besoknya, Dinda akan muncul sebagai pemilik aset raksasa yang membuat harga diri mereka runtuh seketika. Saat mereka memohon untuk kembali, Dinda hanya butuh satu senyuman untuk menghancurkan mereka selamanya. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Malam itu, suasana di ruang makan terasa sangat menyesakkan, seolah oksigen di sekitarku mendadak hilang saat aku duduk terpaku menatap piring yang masih penuh. Aku berulang kali meremas ujung pashmina hijabku dengan jemari yang gemetar hebat, berusaha mencari kekuatan untuk mengucapkan kalimat yang sudah kupendam sejak pagi tadi di kantor. Di depanku, piring-piring porselen mahal berkilat tertimpa lampu kristal, namun kemewahan itu terasa hambar karena jantungku berdegup kencang membayangkan reaksi orang-orang yang paling aku sayangi di rumah ini. Reno, laki-laki yang telah menjadi suamiku selama 2 tahun ini, sama sekali tidak menoleh ke arahku. Ia justru sangat asyik dengan ponsel di tangan kanannya, sambil sesekali tertawa kecil melihat layar. Sementara itu, di sampingnya, ibu mertuaku sedang sibuk memoleskan minyak ke jari-jarinya, agar cincin-cincin emas yang melingkar di sana tetap terlihat berkilau sempurna di bawah cahaya lampu. Mereka berdua seolah berada di dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapan mereka sedang berjuang melawan badai besar yang siap menghancurkan segalanya. Dengan suara yang sangat bergetar dan nyaris pecah, aku akhirnya memberanikan diri membuka suara untuk mengatakan bahwa bisnis butik yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga sedang berada di ujung tanduk. Aku menjelaskan perlahan bahwa aku baru saja ditipu oleh mitra kerja kepercayaanku yang membawa kabur seluruh dana operasional, sehingga aku tidak memiliki sisa uang sepeser pun. Aku menunduk dalam, tidak berani menatap mata mereka, karena rasa malu dan gagal begitu menyesakkan dada, berharap setidaknya ada kata-kata penenang yang akan keluar dari mulut suamiku. Aku memohon dengan sangat rendah hati kepada Reno, agar ia bersedia meminjamkan sebagian kecil dari tabungannya, hanya untuk menutupi gaji para karyawan butikku yang sudah jatuh tempo bulan ini. Bagiku, mereka adalah prioritas utama karena mereka memiliki keluarga yang harus diberi makan, dan aku tidak ingin kegagalanku ini membuat orang lain ikut menderita. Aku menjanjikan padanya bahwa aku akan bekerja 2 kali lebih keras untuk mengganti setiap rupiah yang ia keluarkan, asalkan ia mau membantuku melewati masa tersulit dalam hidupku ini. Namun, harapanku hancur seketika saat suasana di meja makan yang tadinya hanya diisi suara denting sendok berubah menjadi dingin dan mencekam seperti di kutub utara dalam sekejap mata. Reno perlahan meletakkan ponselnya di atas meja dengan gerakan yang sangat kasar, menciptakan bunyi benturan yang membuatku tersentak kaget hingga bahuku menciut. Ia tidak memberikan pelukan atau kata-kata penyemangat, melainkan sebuah tatapan tajam yang penuh dengan kilatan amarah dan kekecewaan yang sangat mendalam padaku. Reno menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan yang belum pernah kulihat selama masa pernikahan kami, seolah-olah aku adalah orang asing yang menjijikkan. Bibirnya tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang terasa seperti sembilu yang menyayat kulitku, menunjukkan bahwa cintanya selama ini mungkin memiliki syarat yang sangat berat. Ia menggebrak meja dengan satu tangan, membuat gelas-gelas di atasnya bergetar, lalu mulai mengeluarkan kata-kata pedas yang langsung menghujam jantungku tanpa ampun sedikit pun. Ibu mertuaku pun tidak tinggal diam. Ia langsung mendengus keras dan mencibirkan bibirnya sambil menatapku dengan penuh rasa benci yang selama ini mungkin ia sembunyikan di balik topeng keramahan. Ia mengatakan dengan suara lantang bahwa sejak awal ia sudah memiliki firasat buruk, bahwa aku hanya akan menjadi beban finansial yang merugikan masa depan anaknya yang cemerlang. Baginya,
Kegagalan bisnisku adalah bukti bahwa aku bukanlah wanita yang kompeten dan hanya bisa menghabiskan uang hasil kerja keras Reno untuk gaya hidupku sendiri. Kalau kamu sudah tidak punya uang dan tidak bisa lagi menghasilkan keuntungan, untuk apa aku mempertahankan istri tidak berguna dan merepotkan sepertimu di rumah ini? Ucap Reno dengan nada yang sangat dingin. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya tanpa ada rasa ragu atau penyesalan sedikit pun, meruntuhkan seluruh fondasi kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun bersamanya. Aku terpaku, merasa bahwa laki-laki di hadapanku ini bukanlah Reno yang dulu berjanji akan menjagaku dalam suka maupun duka di depan penghulu. Hatiku benar-benar hancur menjadi kepingan yang tak berbentuk mendengar laki-laki yang kusebut suami itu tega berucap demikian di saat aku paling membutuhkan perlindungan dan sandaran emosional. Air mataku mulai tumpah tanpa bisa dicegah, membasahi pipi dan jatuh ke atas baju gamisku yang elegan, namun tak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk menyodorkan selembar tisu. Aku menyadari bahwa bagi mereka, keberadaanku di rumah ini hanya dinilai dari seberapa besar angka yang bisa kumasukkan ke dalam rekening bersama, bukan dari kasih sayang. Kalimat penolakan mereka yang sangat kejam dan tidak berperasaan malam itu menjadi awal dari sebuah perubahan besar yang tidak akan pernah mereka duga sebelumnya dalam hidup mereka. Di balik isak tangisku, ada sebuah rahasia besar yang sengaja kusimpan rapat-rapat, sebuah rencana cadangan yang hanya akan kubuka jika mereka gagal melewati ujian kesetiaan ini. Penolakan mereka adalah kunci yang membuka pintu keberanianku untuk menunjukkan siapa sebenarnya Dinda Amara yang sesungguhnya di hadapan dunia besok pagi. Reno berdiri dari kursi makannya dengan gerakan yang sangat arogan. Ia merapikan kemeja slim fit miliknya seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah transaksi bisnis yang tidak penting denganku. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian, sebuah tatapan yang benar-benar asing dan sangat menyakitkan bagi wanita yang selama 2 tahun ini mencoba menjadi istri yang sempurna. Tidak ada lagi sisa kehangatan yang dulu sering ia tunjukkan. Yang tersisa hanyalah pria dingin yang melihat istrinya sendiri sebagai sebuah investasi gagal yang harus segera dibuang dari hidupnya. Aku mencoba bangkit dan melangkah mendekatinya, jemariku mencoba meraih ujung lengan kemejanya dengan harapan masih ada sedikit ruang di hatinya untuk mendengarkan penjelasanku lebih lanjut. Namun, dengan gerakan yang sangat kasar, ia menepis tanganku hingga aku terhuyung ke samping dan nyaris terjatuh mengenai sudut meja makan yang tajam. Rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat daripada rasa perih di tanganku, karena aku baru menyadari bahwa perlindungan yang ia janjikan dulu hanyalah omong kosong yang hilang saat hartaku mulai tampak menipis. Di sudut ruangan, ibu mertuaku masih duduk dengan tenang sambil melipat tangan di depan dadanya, sebuah seringai kemenangan tersungging di bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala. Ia sama sekali tidak berniat melerai atau menenangkan putranya. Sebaliknya, ia tampak sangat menikmati setiap detik kehancuran mental yang sedang aku alami saat ini. Baginya, momen kebangkrutanku adalah kesempatan emas yang telah lama ia tunggu-tunggu untuk menyingkirkan aku dari kehidupan Reno dan menggantinya dengan wanita lain yang lebih kaya. Aku menikahimu hanya karena kupikir butikmu itu adalah mesin uang yang tidak akan pernah habis, tapi ternyata sekarang kamu cuma sampah yang memalukan. Teriak Reno tepat di depan wajahku hingga suaranya menggema di seluruh penjuru rumah. Kata-kata itu seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku secara bersamaan, membuatku sesak napas karena tidak percaya bahwa cinta yang kuagungkan selama ini hanya didasari oleh materi semata. Ternyata, selama ini aku hanyalah dompet berjalan baginya, dan saat dompet itu tampak kosong, aku tidak lagi memiliki nilai sebagai seorang manusia di matanya. Air mataku jatuh semakin deras membasahi pipi,
hingga pashmina hijabku mulai terasa lembab oleh duka yang tak tertahankan, memikirkan betapa bodohnya aku yang selama ini memberikan segalanya untuknya. Aku mengingat kembali bagaimana aku bekerja siang dan malam, mengelola bisnis butikku hingga sukses hanya agar Reno bisa tampil mewah dan dipandang terhormat oleh rekan-rekan bisnisnya. Namun, semua pengorbanan itu seolah menguap begitu saja tanpa bekas, digantikan oleh caci maki dan penghinaan yang sangat merendahkan martabatku sebagai seorang istri yang sah. Reno kemudian melangkah menuju meja kerjanya yang berada di sudut ruang tengah, lalu dengan gerakan yang sudah terencana, ia mengeluarkan selembar kertas bermaterai dari dalam laci yang terkunci. Ia melempar kertas itu ke arahku hingga mendarat tepat di atas piring makanku yang masih berisi nasi, sebuah tindakan yang sangat tidak sopan dan penuh penghinaan terhadap harga diriku. Setelah kulihat dengan saksama, ternyata itu adalah draft surat gugatan cerai yang sudah lengkap dengan tanda tangannya, seolah ia sudah menyiapkannya sejak lama sekali. Rupanya, rencana untuk menendangku keluar dari hidupnya sudah tersusun rapi di kepalanya jauh sebelum aku membuka mulut untuk menceritakan kesulitan keuangan yang sedang kuhadapi malam ini. Ia hanya menunggu saat yang tepat, menunggu sebuah celah kecil untuk dijadikan alasan agar ia bisa terlihat sebagai korban dari istri yang bangkrut dan tidak bisa diandalkan. Aku merasa sangat bodoh karena tidak menyadari perubahan sikapnya yang mulai dingin selama beberapa bulan terakhir, yang ternyata adalah cara dia menjauhkan diri sebelum benar-benar membuangku. Ibu mertuaku bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arahku dengan langkah yang angkuh. Lalu tanpa permisi, ia menarik paksa tas tangan branded yang sedang kulingkarkan di bahuku. Aku tersentak, mencoba mempertahankan tasku karena di dalamnya terdapat dokumen penting, namun kekuatannya jauh lebih besar saat ia menyentak tali tas itu hingga bahuku terasa nyeri. Ia menatap tas itu dengan penuh nafsu, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun barang berharga yang aku bawa keluar dari rumah mewah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Barang semahal ini tidak pantas dipakai oleh wanita bangkrut, miskin, dan tidak tahu diri seperti kamu, jadi lebih baik aku yang menyimpannya sebagai ganti rugi, cibirnya dengan nada suara yang sangat ketus dan penuh nada kemenangan. Ia seolah ingin menelanjangi harga diriku hingga tidak ada lagi yang tersisa, membuatku merasa seolah aku adalah seorang pencuri di rumahku sendiri yang telah kubangun dengan uang hasil jerih payahku juga. Aku hanya bisa mematung, melihat bagaimana mereka dengan rakusnya merampas apa yang mereka anggap sebagai harta, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok. Aku hanya bisa terdiam membisu dengan bibir yang terkatup rapat, menelan semua penghinaan dan rasa sakit ini sedalam mungkin ke dalam relung jiwaku yang terdalam. Aku sengaja tidak melakukan perlawanan fisik atau membalas makian mereka dengan kata-kata kasar, karena aku tahu bahwa kemarahan hanya akan membuang-buang energiku yang berharga. Di balik ketenanganku yang menyedihkan itu, aku sedang menghitung mundur waktu, karena aku sangat yakin bahwa esok hari roda nasib akan berputar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan bagi mereka berdua. Suasana di ruang tengah semakin memanas saat ibu mertuaku mulai melangkah menuju kamar pribadiku dengan wajah penuh amarah yang dibuat-buat, seolah-olah ia adalah pihak yang paling dirugikan di sini. Aku hanya bisa mengekor di belakangnya dengan langkah gontai, menyaksikan wanita yang selama ini kupanggil mama itu mulai mengacak-acak isi lemari pakaianku tanpa izin sedikitpun. Ia mengeluarkan koper besar milikku lalu melemparkannya ke tengah ruangan dengan kasar, hingga bunyi benturannya di atas lantai marmer terdengar sangat memilukan di telingaku yang sedang panas. Dengan gerakan yang sangat tidak sopan, ia mulai menyambar baju-baju gamis dan hijab koleksi terbaikku, lalu memasukkannya ke dalam koper dengan asal-asalan tanpa dilipat sama sekali. Aku mencoba mencegahnya, memohon agar ia setidaknya membiarkanku mengemas barang perangku sendiri, namun Reno justru berdiri menghalangi jalanku dengan tangan bersedekap di dada.
Sorot mata suamiku itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi rasa kasihan atau keinginan untuk melindungi wanita yang dulu pernah ia puja-puja sebelum badai keuangan bohongan ini menerpa. Cepat kemasi barang-barangmu sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah pembawa sial ini ada di rumahku saat matahari terbit besok pagi. Teriak Reno dengan suara yang menggelegar, hingga membuat asisten rumah tangga kami mengintip dari balik pintu dapur dengan wajah ketakutan. Aku merasa seperti seorang kriminal yang sedang diusir dari tempat persembunyiannya, padahal separuh dari cicilan rumah ini dibayar menggunakan keuntungan dari butikku di tahun-tahun sebelumnya. Namun, aku memilih diam, karena berdebat dengan orang yang hatinya sudah tertutup oleh keserakahan hanya akan sia-sia saja. Ibu mertuaku bahkan tega merampas kotak perhiasan yang ada di atas meja riasku, kotak yang berisi perhiasan pemberian almarhumah ibuku dan bukan dari hasil pemberian Reno sedikit pun. Aku berteriak memintanya untuk mengembalikan kotak itu, namun ia justru menatapku dengan sinis dan mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam rumah ini adalah milik keluarga mereka sebagai kompensasi. Keserakahan yang mereka tunjukkan malam ini benar-benar membuka mataku tentang siapa sebenarnya mereka, manusia-manusia yang hanya mencintai angka di saldo rekening daripada ketulusan hati. Setelah semua barang pribadiku dimasukkan ke dalam koper secara paksa, Reno menarik lenganku menuju pintu depan dengan sangat tidak manusiawi, seolah-olah aku hanyalah tumpukan sampah yang harus segera disingkirkan. Aku terseret di belakangnya, berusaha mempertahankan keseimbangan tubuhku agar tidak jatuh tersungkur di depan pintu yang dulu menyambutku dengan senyum palsu mereka. Air mataku sudah mengering karena rasa sakit yang terlalu dalam, berganti dengan rasa sesak yang luar biasa hebat saat kaki ini melangkah melewati ambang pintu rumah yang kini terasa sangat asing. Hujan mulai turun membasahi bumi tepat saat tubuhku didorong keluar, hingga aku hampir terjatuh di atas teras yang licin, sementara koperku dilemparkan begitu saja ke sampingku, hingga isinya sedikit berantakan. Langit malam di Jakarta seolah ikut menangis menyaksikan ketidakadilan yang sedang menimpaku, namun Reno sama sekali tidak peduli dan justru mulai menutup pintu perlahan. Ia menatapku untuk terakhir kalinya dengan senyum kemenangan, seolah merasa telah memenangkan sebuah pertempuran besar setelah berhasil mengusir istri yang dianggapnya sudah miskin ini. Jangan pernah berani muncul lagi di depan mataku atau meminta bantuan sepeser pun, karena mulai detik ini kita benar-benar asing. Seru Reno sebelum akhirnya pintu kayu jati yang kokoh itu tertutup dengan suara dentuman yang sangat keras. Aku berdiri terpaku di bawah rintik hujan yang mulai menderas, membiarkan pashmina hijabku basah kuyup dan menempel di bahuku yang bergetar hebat karena kedinginan dan syok. Di dalam sana, aku masih bisa mendengar suara tawa ibu mertuaku yang terdengar sangat puas, seolah mereka baru saja merayakan sebuah pesta besar. Aku berdiri sendirian di keremangan lampu jalanan, memandang koper yang basah dan menyadari bahwa dalam hitungan menit, statusku telah berubah dari seorang istri pengusaha menjadi wanita yang luntang-lantung di jalanan. Tidak ada satupun tetangga yang keluar untuk menolong, mungkin karena mereka juga takut berurusan dengan temperamen Reno yang terkenal kasar jika keinginannya tidak dituruti. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara malam yang dingin untuk menenangkan gejolak amarah dan luka yang mulai membara di dalam dadaku. Dalam kesendirian di bawah guyuran hujan, aku merogoh saku baju gamisku yang basah untuk memastikan bahwa benda paling berharga yang kusimpan masih ada di sana dan tidak rusak terkena air. Jariku menyentuh permukaan dingin sebuah kartu hitam khusus yang tidak pernah diketahui oleh Reno maupun ibunya selama kami menikah, karena aku selalu menggunakan rekening bisnis biasa. Kartu itu adalah simbol dari aset asliku yang sebenarnya. Harta yang nilainya 100 kali lipat lebih besar dari total kekayaan keluarga Reno jika digabungkan semuanya.
Aku menghapus sisa air hujan di wajahku dengan telapak tangan, lalu perlahan bangkit berdiri dengan tegak, mengubah tatapan mataku yang tadinya penuh kesedihan menjadi sorot mata yang penuh dengan ambisi. Pengusiran malam ini bukanlah akhir bagiku, melainkan awal dari babak baru yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun di bawah kakiku dalam waktu yang sangat singkat. Aku menarik koperku menjauh dari gerbang rumah itu, melangkah dengan pasti menuju kegelapan malam, karena aku tahu bahwa esok hari, akulah yang akan menjadi matahari bagi kehancuran mereka. Aku berjalan menjauh dari gerbang rumah megah itu dengan langkah yang terasa sangat berat, sementara air hujan merembes masuk ke sela-sela kain baju gamisku, hingga terasa sangat dingin di kulit. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku berhenti sejenak untuk menoleh ke arah jendela lantai 2, tempat di mana cahaya masih terang benderang dari kamar yang dulu menjadi tempatku beristirahat. Aku tahu, di dalam sana Reno mungkin sedang menarik napas lega, merasa telah berhasil membuang beban hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya keberuntungan yang ia miliki dalam hidupnya. Di tangan kananku, aku menggenggam erat amplop coklat berisi draft surat cerai yang tadi dilemparkan Reno tepat di atas piring makanku dengan cara yang sangat tidak beradab. Kertas itu kini sudah agak basah karena tetesan air hujan, namun tulisan nama Reno di atas materai itu masih terlihat jelas, menandakan betapa seriusnya ia ingin menghapus jejakku dari hidupnya. Surat itu bukan sekadar pernyataan berakhirnya pernikahan, melainkan sebuah pengkhianatan tertulis yang membuktikan bahwa janji setianya selama ini hanyalah debu yang tertiup angin ketika badai ekonomi datang menerjang. Aku memutuskan untuk menepi di sebuah halte bus yang sudah sepi, duduk sendirian di bangku beton yang dingin sambil mencoba mengatur deru napasku yang masih tidak stabil karena syok yang mendalam. Aku membuka amplop itu perlahan, membaca poin demi poin yang disusun Reno dengan sangat detail, di mana ia menuntut agar aku tidak mendapatkan aset apapun dari harta Gonogini. Ia bahkan menuliskan klausal bahwa aku harus pergi tanpa membawa apa-apa, seolah-olah seluruh keringat dan air mataku selama membantunya meniti karir dari nol sama sekali tidak memiliki nilai di matanya. Begitu kejamnya laki-laki itu, ia bahkan mencantumkan alasan perceraian adalah karena ketidakmampuanku sebagai istri dalam menjaga stabilitas finansial keluarga, sebuah tuduhan yang sangat ironis dan menyakitkan. Padahal, selama ini akulah yang selalu menutupi cicilan kartu kreditnya yang membengkak karena gaya hidupnya yang ingin terlihat seperti sultan di hadapan teman-temannya. Ia benar-benar telah dibutakan oleh ego dan pengaruh buruk ibunya, hingga ia tidak bisa membedakan mana emas murni dan mana tembaga yang hanya dipoles agar terlihat berkilau di luar saja. Sambil duduk di halte, aku teringat bagaimana 2 tahun lalu ia memohon di depan orang tuaku untuk menjadikanku istrinya, menjanjikan surga dunia dan perlindungan yang tak akan pernah putus. Saat itu, aku percaya pada sorot matanya yang tampak tulus, hingga aku rela menyatukan visi misiku dengan egonya dan memberikan seluruh dukungan moral maupun material untuknya. Namun sekarang, surat cerai yang dingin ini menjadi saksi bisu bahwa janji-janji manis itu hanyalah umpan agar ia bisa menikmati fasilitas hidup mewah yang bisa kuberikan melalui bisnis butikku. Aku mengambil sebuah pulpen dari dalam tasku yang sedikit basah, lalu dengan tangan yang tidak lagi gemetar, aku menandatangani surat itu tepat di samping tanda tangan Reno tanpa keraguan sedikit pun. Tidak ada gunanya mempertahankan laki-laki yang sudah membuangku di saat aku berada di titik yang paling rendah, karena itu hanya akan memperpanjang penderitaanku di masa depan. Dengan menandatangani surat ini, aku bukan hanya melepaskan statusku sebagai istri, tapi aku juga melepaskan rantai yang selama ini menghambatku untuk terbang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Setelah selesai menandatangani dokumen pemutus hubungan itu,
Aku melipatnya kembali dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas, menyimpannya sebagai bukti sejarah kehancuran harga diriku yang akan kubayar lunas besok. Aku menyadari bahwa pengusiran ini adalah berkah tersembunyi yang diberikan Tuhan, agar aku tahu siapa saja orang-orang yang benar-benar tulus mencintaiku tanpa embel-embel harta. Air mataku yang tadi mengalir deras kini telah mengering sempurna, berganti dengan sorot mata yang tajam dan dingin, sebeku surat cerai yang baru saja aku terima dari tangan suamiku sendiri. Aku melirik jam di pergelangan tanganku, menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang sangat terlambat bagi seorang wanita sendirian di jalanan Jakarta dengan koper besar di sampingnya. Namun, rasa takut itu kalah jauh oleh rasa amarah yang kini menjadi bahan bakar utamaku untuk terus melangkah maju tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Aku tahu persis kemana aku harus pergi malam ini, ke sebuah tempat yang tidak pernah diketahui oleh Reno maupun ibu mertuaku, karena tempat itu adalah simbol kemandirianku yang sesungguhnya. Surat cerai itu akan menjadi kenang-kenangan terakhir darinya yang akan kubiarkan ia lihat sekali lagi saat aku sudah berada di atas awan nanti, sementara ia masih merangkak di tanah mencari sisa-sisa keberadaanku. Aku tersenyum pahit memikirkan betapa kagetnya Reno besok saat ia menyadari bahwa surat cerai itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari kejatuhan totalnya yang menyakitkan. Biarlah ia merasa menang malam ini dengan surat dinginnya itu, karena ia tidak tahu bahwa besok pagi, seluruh dunia akan berubah menjadi panggung bagi pembalasan dendamku yang paling elegan. Aku bangkit dari dudukku, menarik koperku kembali, dan melambai ke arah taksi yang kebetulan melintas di depan halte bus yang sepi itu dengan penuh keyakinan di dalam dada. Saat masuk ke dalam taksi, aku memberikan alamat sebuah hotel bintang 5 yang berada di pusat kota, tempat di mana aku memiliki akses membership eksklusif yang tidak pernah kusentuh selama ini. Sopir taksi itu menatapku melalui spion dengan heran karena penampilanku yang basah kuyup namun terlihat berkelas, tapi aku hanya diam membisu sambil terus menggenggam erat tas berisi kartu hitam yang akan mengubah jalannya sejarah hidupku. Mobil taksi itu melaju membelah jalanan Jakarta yang masih basah, meninggalkan kompleks perumahan elit yang selama 2 tahun terakhir ini menjadi penjara emosional bagiku. Aku menyandarkan kepala di kaca jendela yang dingin, memandangi lampu-lampu kota yang berpendar buram karena sisa-sisa air hujan yang menempel di permukaan kaca. Di dalam kabin yang sunyi ini, aku akhirnya bisa bernapas lega tanpa harus merasa tertekan oleh tatapan menghina dari Reno maupun sindiran tajam dari ibu mertuaku yang selalu merongrong ketenanganku. Pikiranku melayang pada setiap detail perlakuan mereka malam tadi, saat mereka dengan teganya menertawakan kemalanganku seolah-olah aku bukanlah manusia yang memiliki perasaan. Aku mengingat bagaimana tangan Reno mendorong bahuku dengan kasar, hingga aku hampir tersungkur di aspal, hanya karena aku memohon sedikit rasa kemanusiaan darinya. Pengusiran itu bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah pemutusan hubungan batin yang sangat brutal, menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku kepada pria yang dulu pernah kusebut sebagai imam dalam hidupku. Di bawah temaram lampu kabin taksi, aku mulai melepas pashmina hijabku yang sudah basah kuyup dan terasa sangat berat di kepala, memperlihatkan rambutku yang sedikit berantakan. Aku menyeka sisa-sisa riasan yang luntur di wajahku dengan selembar tisu, menatap pantulan diriku di cermin spion tengah yang menunjukkan wajah lelah namun menyimpan api kemarahan. Wanita di cermin itu bukan lagi Dinda yang lemah dan penurut, melainkan seorang petarung yang baru saja mendapatkan alasan paling kuat untuk menunjukkan taringnya yang selama ini tersembunyi. Aku merogoh ponsel dari dalam tas. Benda elektronik itu adalah satu-satunya alat komunikasi yang tidak sempat mereka rampas karena selalu kusimpan di saku baju gamisku yang tertutup.
Aku membuka sebuah aplikasi perbankan khusus yang aksesnya hanya bisa dibuka dengan sidik jari dan pemindaian wajahku sendiri, sebuah akun yang bahkan tidak pernah muncul dalam laporan pajak tahunan keluarga. Di sana, deretan angka 0 yang sangat panjang terpampang nyata, sebuah saldo yang nilainya jauh melampaui seluruh aset butik yang mereka anggap telah bangkrut dan tidak berguna. Sambil terus memandangi angka-angka itu, aku teringat betapa naifnya Reno yang mengira bahwa seluruh hidupku hanya bergantung pada satu butik kecil yang baru saja aku tutup secara sengaja. Butik itu sebenarnya hanyalah wadah untuk hobiku, sementara sumber kekayaanku yang sesungguhnya berasal dari investasi saham dan kepemilikan properti di berbagai lokasi strategis yang dikelola oleh asisten kepercayaanku. Mereka mengira aku telah jatuh miskin, padahal aku hanya sedang memangkas dahan yang busuk untuk membiarkan pohon utamaku tumbuh jauh lebih besar dan kuat. Aku mengirimkan sebuah pesan singkat kepada pengacara pribadiku, memintanya untuk segera memproses surat cerai yang sudah kutandatangani dan memastikan tidak ada satupun asetku yang bisa disentuh oleh Reno. Aku juga memberikan instruksi tegas untuk menarik seluruh dukungan finansial yang selama ini mengalir ke perusahaan Reno melalui perusahaan cangkang yang kumiliki tanpa sepengetahuannya. Malam ini adalah malam terakhir aku memberikan toleransi kepada parasit yang telah menghisap keringatku selama 2 tahun pernikahan yang penuh dengan kepura-puraan ini. Taksi berhenti di depan lobi hotel mewah yang megah, di mana para petugas keamanan dan doorman langsung sigap menyambutku meskipun penampilanku saat ini terlihat sangat kacau dan basah. Aku turun dengan kepala tegak, menarik koperku sendiri tanpa rasa malu, karena aku tahu bahwa di balik pakaian yang basah ini, aku memegang kekuasaan yang bisa membeli hotel ini jika aku mau. Resepsionis hotel itu sempat ragu melihat kondisiku, namun sikapnya berubah 180 derajat saat aku mengeluarkan kartu hitam eksklusif yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Selamat datang kembali, Ibu Dinda. Mari, biar kami bantu bawakan barang-barang Anda ke kamar Presidential Suite, ucap sang manajer hotel yang tiba-tiba muncul dan membungkuk hormat padaku. Aku hanya mengangguk kecil, membiarkan mereka mengurus segalanya sementara aku berjalan menuju lift dengan langkah yang sangat anggun meskipun kaki ini terasa sangat letih. Di dalam lift yang berlapis emas itu, aku melihat pantulan diriku yang perlahan mulai tersenyum, sebuah senyuman dingin yang menandakan bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu sampai di dalam kamar yang sangat luas dan mewah, aku langsung menuju kamar mandi untuk merendam tubuhku di dalam bathtub yang berisi air hangat dengan aromaterapi yang menenangkan. Aku memejamkan mata, membiarkan air hangat itu meluruhkan segala rasa dingin dan penat yang bersarang di sekujur tubuhku akibat kejadian traumatis beberapa jam yang lalu. Malam ini aku akan tidur dengan nyenyak di atas kasur empuk, sementara Reno dan ibunya mungkin sedang merayakan kemenangan semu mereka di rumah yang sebentar lagi akan kehilangan kejayaannya. Sebelum mematikan lampu kamar, aku menyempatkan diri untuk melihat keluar jendela besar yang menampilkan pemandangan lampu-lampu kota Jakarta yang sangat indah dari lantai paling atas. Aku berbisik pelan pada diriku sendiri bahwa besok pagi, dunia tidak akan melihat Dinda yang malang, melainkan seorang penguasa yang akan mengambil kembali segala kehormatannya yang telah diinjak-injak. Penolakan mereka adalah bahan bakar terbaik untuk kesuksesanku, dan aku sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah mereka saat rahasia besarku terbongkar tepat di depan mata mereka. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar hotel yang mewah, membangunkanku dengan perasaan yang jauh lebih segar dan ringan daripada pagi-pagi sebelumnya di rumah Reno. Aku bangkit dari tempat tidur king size yang empuk, melangkah perlahan menuju jendela besar yang memperlihatkan kesibukan kota Jakarta dari ketinggian lantai 30. Tidak ada lagi rasa sesak di dada,
atau ketakutan akan sindiran tajam ibu mertua yang biasanya sudah mulai mengomel sejak fajar menyingsing di dapur rumah mereka. Setelah membersihkan diri, aku mengenakan setelan blazer berwarna krem yang pas di tubuh, menonjolkan lekuk tubuhku yang proporsional namun tetap terlihat sangat profesional dan berkelas. Aku melilitkan pashmina sutra dengan gaya yang elegan, menatap pantulan wajahku di cermin besar yang kini terlihat bersinar dengan rasa percaya diri yang baru. Wajah imutku yang biasanya terlihat polos kini menyimpan aura ketegasan yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun, termasuk oleh laki-laki yang telah membuangku semalam. Aku membuka laptop yang disediakan pihak hotel. Jemariku bergerak cepat di atas keyboard untuk mengakses brankas digital yang berisi seluruh portofolio investasiku selama 5 tahun terakhir. Rahasia besar yang kusimpan adalah bahwa butik yang bangkrut itu hanyalah sebuah eksperimen kecil untuk mengalihkan perhatian Reno dari kekayaanku yang sesungguhnya. Di dalam layar, terpampang jelas bahwa aku adalah pemegang saham mayoritas di sebuah perusahaan konsorsium yang baru saja mengakuisisi jaringan otomotif terbesar di Indonesia. Aku tersenyum tipis saat melihat laporan terbaru bahwa perusahaan Reno sedang berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka sangat bergantung pada kontrak kerjasama dengan pihakku. Selama ini, aku sengaja menyalurkan bantuan dana melalui pihak ketiga agar Reno merasa hebat dan merasa bahwa kesuksesannya adalah murni hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, tanpa suntikan modal dari perusahaan bayanganku, bisnis properti yang ia banggakan itu sudah lama tumbang dimakan hutang bank yang menumpuk. Ponselku bergetar berkali-kali. Namun itu bukan pesan permintaan maaf dari Reno, melainkan notifikasi dari bank tentang pencairan dividen tahunan yang jumlahnya sangat fantastis. Nilai angka yang masuk ke rekening utamaku pagi ini cukup untuk membeli 10 rumah mewah seperti yang ditempati Reno saat ini tanpa perlu mencicil. Inilah alasan mengapa aku tetap tenang semalam saat mereka merampas tas branded dan perhiasanku, karena semua itu hanyalah remah-remah kecil dibandingkan dengan apa yang kupunya sekarang. Aku segera menghubungi sekretaris pribadiku, memintanya untuk menyiapkan jadwal pertemuan mendadak di sebuah showroom mobil mewah yang baru saja aku beli secara tunai minggu lalu. Showroom tersebut adalah tempat yang sangat ingin dikunjungi Reno, karena ia sudah lama mengincar mobil sport edisi terbatas yang hanya tersedia di sana. Aku tahu persis bahwa hari ini Reno berencana merayakan status barunya sebagai duda dengan membeli mobil baru menggunakan sisa uang tabungan yang ia klaim milik pribadinya. Aku juga menginstruksikan asistenku untuk mengirimkan dokumen pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak kepada perusahaan Reno dalam 1 jam ke depan tanpa ampun. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sandaran finansial secara tiba-tiba, persis seperti yang ia lakukan padaku saat mengusirku di bawah guyuran hujan. Penolakan yang ia berikan semalam akan aku balas dengan kehancuran sistematis yang akan membuatnya menyadari betapa bodohnya ia telah mengkhianati wanita yang mendukungnya. Sambil menyesap kopi hangat di balkon hotel, aku membayangkan wajah sombong ibu mertuaku saat menyadari bahwa menantu yang ia hina miskin ternyata adalah pemilik gedung tempatnya biasa arisan. Wanita itu selalu memuja harta di atas segalanya, dan aku akan memastikan bahwa mulai besok, ia tidak akan memiliki 1 rupiah pun untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Keserakahan mereka telah menjadi bumerang yang sangat tajam, dan aku hanya perlu menunggu beberapa jam lagi untuk melepaskan anak panah pembalasan ini. Aku mengambil kartu hitam khusus dari dalam dompetku, sebuah kartu yang menjadi kunci akses ke seluruh kemudahan duniawi yang tidak pernah bisa disentuh oleh kelas sosial Reno. Kartu ini adalah bukti nyata bahwa kemandirian adalah harga mati bagi setiap wanita, agar tidak ada lagi pria yang bisa menginjak-injak harga diri hanya karena merasa lebih kaya. Aku merasa sangat bangga pada diriku sendiri,
karena telah mempersiapkan segala kemungkinan ini jauh-jauh hari sebelum pernikahan yang penuh kepura-puraan itu dimulai. Dengan langkah yang mantap dan penuh wibawa, aku keluar dari kamar hotel menuju lobi tempat sebuah limousine hitam sudah menungguku untuk mengantar ke lokasi pembalasan. Aku tidak perlu berteriak atau memaki untuk menunjukkan kekuatanku, karena kesuksesan yang nyata adalah suara yang paling bising bagi mereka yang pernah meremehkan. Hari ini, Dinda Ammara akan menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita berhijab yang lembut bisa menjadi badai yang menghancurkan kesombongan siapa saja yang berani bermain api dengannya. Di sebuah kafe mewah yang terletak di pusat perbelanjaan kelas atas Jakarta, Reno duduk bersandar dengan kaki menyilang, menunjukkan jam tangan barunya kepada dua orang temannya. Wajahnya terlihat sangat cerah, tidak ada gurat kesedihan sedikit pun setelah mengusir istrinya sendiri ke jalanan dalam kondisi basah kuyup semalam. Baginya, status duda adalah awal dari kebebasan yang sudah lama ia idamkan, terutama sekarang setelah ia merasa tidak perlu lagi membagi hasil jerih payahnya dengan wanita bangkrut seperti aku. Ibu mertuaku duduk di sampingnya, mengenakan gamis brokat paling mahal yang ia miliki dan menjinjing tas branded yang kemarin malam ia rampas paksa dariku dengan penuh kemenangan. Ia tertawa lebar sambil bercerita kepada rekan-rekan arisannya melalui panggilan video tentang betapa leganya ia setelah berhasil mengeluarkan benalu dari rumahnya. Mereka benar-benar sedang merayakan sebuah pesta di atas penderitaanku, merasa bahwa dunia kini berada di bawah genggaman mereka karena beban finansial yang mereka tuduhkan padaku telah hilang. Lagi pula, Reno butuh istri yang setara, yang bisa mendampinginya ke acara-acara besar, bukan yang hanya bisa mengeluh soal bisnis butik yang pailit, ujar ibu mertuaku dengan suara lantang. Ia mulai memilah-milah brosur mobil mewah yang terletak di atas meja, mendesak Reno untuk segera memilih kendaraan terbaru agar status sosial mereka semakin meroket di mata tetangga. Mereka tidak menyadari bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan saat ini adalah hutang yang harus mereka bayar dengan air mata kepedihan dalam beberapa jam ke depan. Reno menyesap kopi mahalnya dengan perlahan, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengecek saldo rekening perusahaan yang ia yakini akan terus bertambah setiap harinya tanpa gangguan. Ia merencanakan untuk memberikan uang muka mobil sport impiannya hari ini juga, sebagai bentuk penghargaan atas keputusannya menceraikan aku yang ia anggap tidak berguna. Sifat narsistiknya benar-benar menutupi logika bahwa selama ini ada tangan dingin yang bekerja di balik layar untuk memastikan seluruh bisnisnya tetap berjalan dengan stabil. Tiba-tiba, ponsel Reno bergetar hebat. Sebuah notifikasi email masuk dari firma hukum ternama yang menyatakan pemutusan kerjasama sepihak dari investor utama mereka secara mendadak. Wajah Reno yang tadinya cerah seketika berubah menjadi pucat pasi, matanya membelalak menatap layar ponsel seolah tidak percaya dengan kata-kata pemutusan kontrak yang tertulis di sana. Aliran dana yang seharusnya masuk pagi ini untuk menutupi hutang banknya telah dibekukan secara permanen tanpa ada alasan yang jelas dari pihak konsorsium. Ibu mertuaku yang menyadari perubahan ekspresi putranya langsung bertanya dengan nada panik, namun Reno hanya bisa terdiam membisu dengan tangan yang mulai gemetar hebat memegang ponsel. Ia mencoba menghubungi asistennya, namun jawaban yang ia terima justru lebih buruk. Seluruh akses gudang dan kantor mereka telah disegel oleh pihak pemilik gedung karena tunggakan yang belum terbayar. Keangkuhan yang tadi mereka pamerkan di meja kafe itu mendadak menguap, berganti dengan aroma kepanikan yang sangat menyesakkan dada mereka berdua. Mungkin ini hanya kesalahan administrasi, ayo kita ke showroom mobil itu saja sekarang. Mungkin dengan melihat mobil baru pikiranmu akan tenang, ucap ibu mertuaku mencoba menghibur diri sendiri. Ia masih belum paham bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai dan mereka sedang berjalan masuk ke dalam pusat pusaran angin yang akan menghancurkan mereka.
Mereka bergegas meninggalkan kafe itu tanpa menghabiskan makanan mereka, berlari menuju parkiran dengan harapan bahwa kekayaan mereka masih bisa diselamatkan hari ini. Di dalam mobil, Reno terus mencoba menghubungi nomor-nomor penting yang selama ini selalu membantunya, namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengangkat panggilannya. Seolah-olah seluruh dunia telah bersepakat untuk memutus komunikasi dengannya tepat di hari ia merasa paling berkuasa setelah mengusir istrinya sendiri. Keringat dingin mulai membasahi dahi Reno, ia mulai meragukan keputusannya semalam, namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, mereka tidak tahu bahwa aku sudah memantau pergerakan mereka melalui laporan GPS mobil yang cicilannya masih atas nama salah satu anak perusahaanku. Aku melihat mereka melaju menuju showroom mobil mewah milikku, tempat di mana aku sudah menyiapkan panggung terakhir untuk pertunjukan kejatuhan mereka yang memilukan. Aku tersenyum dingin di dalam limousineku, membayangkan betapa lucunya mereka yang mencoba pamer kemewahan di tempat yang sebenarnya adalah milik wanita yang mereka sebut sampah. Ibu mertuaku terus mengoceh tentang betapa indahnya hidup mereka tanpa aku, tanpa menyadari bahwa tas yang ia jinjing itu adalah barang terakhir yang mungkin akan ia miliki sebelum semuanya disita. Mereka sampai di depan showroom megah dengan arsitektur kaca yang berkilau, merasa bahwa tempat itu adalah simbol kesuksesan baru bagi keluarga mereka yang serakah. Dengan langkah angkuh, mereka masuk ke dalam gedung tersebut, siap untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya, tanpa tahu bahwa di dalam sana, kenyataan pahit sudah menunggu untuk menampar wajah mereka. Reno melangkah masuk ke dalam showroom mobil mewah itu dengan gaya yang sangat dipaksakan, mencoba menutupi kegelisahan hatinya akibat berita pemutusan kontrak yang baru saja ia terima. Di sampingnya, ibu mertuaku berjalan dengan dagu terangkat, matanya berbinar melihat deretan mobil sport yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah berjejer rapi di bawah lampu kristal. Mereka berdua berusaha mempertahankan citra sebagai orang kaya terpandang, tidak menyadari bahwa di balik dinding kaca yang megah ini, nasib mereka sedang berada di ujung tanduk. Pandangan Reno langsung tertuju pada sebuah mobil sport edisi terbatas berwarna hitam metalik yang selama ini menjadi impian terbesarnya untuk dipamerkan kepada rekan bisnisnya. Ia segera memanggil salah satu salesman dengan nada yang sangat sombong, memerintahkannya untuk membuka pintu mobil tersebut agar ia bisa mencoba duduk di dalamnya. Sementara itu, ibu mertuaku sibuk mengambil foto selfie di depan logo showroom yang mewah, bersiap untuk mengunggahnya ke media sosial guna memamerkan kebahagiaan baru keluarga mereka. Kami ingin membeli unit ini secara tunai hari ini juga. Jadi tolong siapkan dokumennya dengan cepat karena waktu kami sangat berharga, ucap Reno dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kredit emas miliknya yang sebenarnya sudah mencapai batas limit sejak beberapa hari yang lalu karena gaya hidupnya yang boros. Salesman tersebut hanya tersenyum sopan, namun matanya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, seolah sedang menantikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar transaksi mobil. Tiba-tiba, pintu utama showroom terbuka lebar, dan suasana yang tadinya bising oleh suara Reno mendadak menjadi sunyi senyap seolah-olah waktu berhenti berputar seketika. Seluruh staf showroom, mulai dari resepsionis hingga manajer operasional, langsung berbaris rapi di sepanjang karpet merah yang terbentang menuju area utama. Mereka membungkuk dengan sangat hormat saat sebuah sosok wanita melangkah masuk dengan anggun, memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan tersebut. Aku berjalan perlahan, mengenakan setelan blazer sutra yang sangat pas di tubuh, memperlihatkan lekuk tubuhku yang proporsional dengan langkah kaki yang mantap di atas lantai marmer.
Pashmina yang melingkar di kepalaku tampak berkilau terkena cahaya lampu, menambah kesan mewah namun tetap bersahaja pada penampilanku yang sekarang terlihat sangat berbeda dari semalam. Aku tidak memakai riasan yang berlebihan, namun sorot mataku yang dingin dan tegas sudah cukup untuk membuat siapapun yang menatapnya merasa segan dan kecil. Reno dan ibu mertuaku yang sedang asyik memeriksa interior mobil langsung menoleh ke arah kerumunan staf tersebut dengan wajah yang penuh rasa ingin tahu yang besar. Saat mata mereka menangkap sosokku yang sedang berjalan mendekat, aku bisa melihat bagaimana rahang Reno perlahan turun dan wajah ibu mertuaku berubah menjadi sepucat kertas. Mereka mematung di tempat, seolah-olah baru saja melihat hantu di siang bolong, tidak percaya bahwa wanita yang mereka usir semalam kini berdiri di sana. Dinda, bagaimana mungkin kamu bisa berada di sini dengan penampilan seperti ini? Tanya Reno dengan suara yang bergetar hebat, mencoba mencari penjelasan atas situasi yang sangat tidak masuk akal ini. Ia melihat ke sekeliling, berharap bahwa ini hanyalah sebuah mimpi buruk atau sekadar kemiripan wajah saja, namun ia tidak bisa membohongi instingnya sendiri. Sementara itu, ibu mertuaku mulai menyembunyikan tas branded rampasannya di balik punggung, merasa sangat malu dan terintimidasi oleh kehadiranku yang begitu dominan. Aku hanya memberikan senyuman tipis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku, saat aku berdiri tepat di hadapan mereka berdua dengan jarak yang sangat dekat. Tidak ada lagi rasa takut atau keinginan untuk memohon di dalam diriku, yang tersisa hanyalah rasa puas melihat bagaimana harga diri mereka mulai runtuh perlahan-lahan. Aku memandang ke arah mobil sport yang sedang dipegang Reno, lalu menggelengkan kepala dengan perlahan seolah-olah mobil itu terlalu murah untuk orang sepertinya. Manajer showroom segera mendekat ke arahku, mengabaikan Reno sepenuhnya, lalu membawakan sebuah map kulit berisi laporan penjualan bulanan untuk aku tanda tangani saat itu juga. Semua persiapan untuk kunjungan ibu direktur sudah selesai. Apakah ada instruksi khusus untuk tamu-tamu yang tidak memiliki janji ini? Tanya sang manajer dengan nada suara yang penuh rasa hormat. Kalimat itu seperti tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Reno, membuatnya menyadari bahwa posisi kekuasaan di ruangan ini telah berbalik 180 derajat. Aku menoleh ke arah Reno dan ibunya yang masih berdiri kaku, lalu dengan suara yang tenang namun sangat berwibawa, aku mengatakan bahwa aku tidak melayani pembeli yang tidak memiliki integritas. Kejutan yang mereka rasakan baru saja mencapai puncaknya, dan aku bisa melihat bagaimana keringat dingin mulai membasahi seluruh tubuh Reno yang kini tampak sangat menyedihkan. Inilah momen yang sudah aku persiapkan, sebuah pertemuan tak terduga yang akan menjadi awal dari kehancuran total bagi mereka yang pernah menganggapku sampah. Reno ternganga lebar, matanya menatap tidak percaya saat melihat sang manajer showroom, pria yang tadi ia perlakukan seperti pelayan, kini membungkuk begitu rendah di hadapanku. Keangkuhan yang tadi memenuhi dadanya seolah menguap, digantikan oleh rasa sesak yang luar biasa saat ia menyadari bahwa seluruh staf di ruangan ini benar-benar mematuhiku. Aku berdiri dengan tenang, melipat tangan di depan blazer sutraku yang elegan, menikmati setiap detik kehancuran mental yang terpancar jelas dari wajah mantan suamiku itu. Ibu mertuaku tampak gemetar hebat, genggamannya pada tas rampasan yang ia bawa mulai melemah hingga tas itu hampir terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Wajahnya yang tadi dipulas riasan tebal kini terlihat pucat pasi, dan bibirnya yang merah tua tampak bergetar seolah ingin mengeluarkan kata-kata namun tidak ada suara yang keluar. Wanita yang semalam mengusirku dengan teriakan benalu, itu kini tampak begitu kecil dan tidak berarti di tengah kemegahan gedung yang ternyata adalah milikku sepenuhnya. Dinda, apa-apaan ini? Jangan bilang kamu menyewa semua orang ini hanya untuk mengerjaiku setelah kejadian semalam. Teriak Reno dengan suara yang pecah, mencoba mencari logika untuk menenangkan hatinya yang karam.
Ia tertawa sumbang, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa malunya di depan para staf dan pengunjung lain yang mulai berbisik-bisik melihat drama ini. Namun, tawanya terhenti seketika saat manajer showroom memberikan kunci utama gedung kepadaku dengan tatapan yang sangat tajam ke arah Reno. Aku melangkah maju satu tindak, membuat Reno secara refleks mundur hingga punggungnya menabrak bodi mobil sport mahal yang sangat ingin ia beli tadi. Dengan nada suara yang sangat tenang namun menghujam, aku menjelaskan bahwa bukan hanya showroom ini yang kumiliki, melainkan juga perusahaan konsorsium yang baru saja memutus kontrak dengannya. Aku memberitahunya bahwa selama ini dialah yang menjadi benalu sesungguhnya, hidup mewah dari aliran dana rahasia yang sengaja kuberikan agar ia terlihat sukses di mata dunia. Kamu ingin membeli mobil ini dengan uang siapa, Reno? Uang tabunganmu yang sudah kosong, atau dari limit kartu kredit yang sebentar lagi akan diblokir total? Tanyaku sambil tersenyum dingin. Aku mengeluarkan kartu hitam eksklusif milikku dan menunjukkannya tepat di depan matanya, kartu yang nilainya bisa membeli seluruh aset keluarganya dalam sekejap mata tanpa perlu berpikir dua kali. Reno mematung, keringat dingin mulai membasahi kemeja mahal yang ia banggakan, menyadari bahwa ia telah membuang tambang emas demi butiran pasir yang tidak berharga. Ibu mertuaku tiba-tiba jatuh terduduk di kursi tunggu yang mewah. Napasnya tersengal-sengal seolah baru saja mendapatkan serangan jantung ringan karena syok yang teramat sangat. Ia menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menjijikkan, sangat berbeda jauh dengan tatapan penuh kebencian yang ia tunjukkan saat melemparkan koperku ke bawah hujan semalam. Keangkuhannya sebagai sosialita gadungan runtuh seketika saat ia menyadari bahwa menantu yang ia hina miskin adalah pemegang kunci nasib masa depan ekonomi keluarganya. Beberapa staf keamanan mulai mendekat atas isyarat mataku, berdiri dengan sikap siaga di sisi kiri dan kanan Reno, serta ibunya untuk memastikan mereka tidak membuat keributan lebih lanjut. Reno mencoba meraih tanganku, mencoba memohon dengan suara yang mulai serak dan penuh penyesalan palsu, namun aku segera menarik tanganku menjauh sebelum ia sempat menyentuhku. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan di hatiku yang sudah beku oleh pengkhianatan kejam yang mereka lakukan tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Aku memerintahkan manajer untuk segera membatalkan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan nama Reno di seluruh jaringan bisnis otomotif maupun properti yang berada di bawah kendaliku. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi Reno, yang artinya ia tidak akan pernah bisa mendapatkan mobil impiannya, bahkan mungkin akan segera kehilangan rumah mewahnya sendiri. Ia menyadari bahwa surat cerai yang ia paksa aku tanda tangani semalam adalah surat kematian bagi karir dan seluruh gaya hidup mewahnya yang selama ini ia agungkan. Orang-orang di dalam showroom mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen memalukan di mana seorang pengusaha yang tadinya sombong kini terlihat seperti pengemis yang sedang kehilangan arah. Reno menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menghindari sorotan kamera, namun ibu mertuaku justru mulai meracau tidak jelas tentang betapa teganya aku memperlakukan mereka seperti ini. Mereka masih belum sadar bahwa apa yang mereka alami saat ini hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit dan kedinginan yang kurasakan saat berdiri di bawah hujan semalam. Aku membalikkan badanku, meninggalkan mereka yang masih mematung dalam kehancuran harga diri yang paling dalam di tengah kemewahan showroom yang tak akan pernah bisa mereka miliki lagi. Langkah kakiku terdengar sangat mantap di atas lantai marmer, menandakan bahwa aku telah berhasil menyelesaikan satu babak penting dalam hidupku untuk mengambil kembali kehormatanku. Tamparan kenyataan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa mereka akan mengingat hari ini sebagai hari di mana mereka kehilangan segalanya hanya karena sebuah keserakahan yang bodoh.
Aku melangkah menuju pintu keluar dengan kepala tegak, membiarkan suara tangisan histeris ibu mertuaku menggema di seluruh ruangan pameran yang luas itu sebagai musik pengiring kemenanganku. Di belakangku, Reno masih mematung seperti patung lilin yang mulai meleleh, matanya kosong menatap lantai marmer yang seolah menjadi saksi bisu runtuhnya seluruh dunia yang ia bangun di atas kebohongan. Tidak ada lagi rasa iba di dalam dadaku, karena setiap tetes air mata yang kuluarkan semalam telah mengkristal menjadi tekad baja untuk tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Dinda, tolong maafkan aku hilaf. Aku tidak tahu kalau selama ini kamu yang menyokongku. Teriak Reno sambil mencoba berlari mengejarku, namun langkahnya segera dihentikan oleh barisan staf keamanan yang berbadan tegap. Suaranya yang serak dan penuh keputusasaan itu terdengar sangat menyedihkan, sebuah usaha terakhir dari seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah membuang permata demi sebuah kerikil. Aku bahkan tidak berniat untuk menghentikan langkahku, karena permohonan maaf yang datang hanya setelah kehilangan harta bukanlah ketulusan, melainkan murni ketakutan akan kemiskinan. Ibu mertuaku mulai berteriak-teriak kepada orang-orang di sekitar, mengklaim bahwa aku adalah menantu yang durhaka karena membiarkan orang tua suaminya menderita di depan umum. Namun, pengunjung yang sejak tadi merekam kejadian itu justru memberikan tatapan mencemooh kepadanya, karena mereka telah melihat sendiri bagaimana angkuhnya ia di awal tadi. Tas branded yang masih ia peluk erat itu kini justru menjadi bukti nyata keserakahannya yang memuakkan, sebuah simbol dari ego yang telah menghancurkan kebahagiaan anak dan menantunya sendiri. Aku berhenti sejenak tepat di depan pintu kaca otomatis, lalu menoleh sedikit hanya untuk memberikan satu tatapan terakhir yang paling dingin kepada mereka berdua. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan sebuah notifikasi pesan bahwa proses penyitaan aset rumah yang mereka tempati akan dimulai tepat pada pukul 2 siang nanti. Rumah itu, yang separuh cicilannya menggunakan dana perusahaanku, kini secara resmi kembali ke tanganku karena pelanggaran kontrak dan kegagalan pembayaran hutang yang telah kuhitung secara matang. Wajah Reno berubah menjadi sangat pucat. Lebih pucat dari kain kafan, saat ia menyadari bahwa malam ini ia tidak akan memiliki tempat untuk tidur lagi, apalagi untuk pamer kemewahan. Ia terduduk lemas di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sementara ibu mertuaku mulai pingsan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka akan jatuh miskin dalam hitungan jam. Drama keluarga yang mereka mulai dengan penuh kesombongan semalam kini berakhir dengan sebuah tragedi yang memalukan di depan kamera ponsel orang asing yang akan segera viral. Aku keluar menuju area parkir eksklusif, di mana limousine hitamku sudah menunggu dengan pintu yang terbuka lebar, siap membawaku pergi dari masa lalu yang kelam ini. Udara Jakarta siang ini terasa sangat segar dan bersih, seolah-olah seluruh polusi emosional yang selama ini kuhirup di rumah Reno telah tersapu bersih oleh angin keberanianku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sensasi kebebasan yang sesungguhnya, sebuah kemerdekaan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, melainkan dengan harga diri yang teguh. Sebelum masuk ke dalam mobil, aku mengeluarkan surat cerai yang sudah kutandatangani semalam dari dalam tas, lalu merobeknya menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang di tiup angin. Aku sudah menginstruksikan pengacaraku untuk mengirimkan surat gugatan cerai baru dengan poin-poin yang jauh lebih berat bagi Reno, memastikan ia tidak mendapatkan Rp1 pun dari masa depan cerahku. Biarlah ia hidup dengan bayang-bayang penyesalan selamanya, memikirkan betapa bodohnya ia telah mengusir malaikat keberuntungan dari hidupnya hanya karena sebuah ego sesaat. Di dalam limousine yang tenang, aku bersandar pada kursi kulit yang lembut, memejamkan mata sambil menikmati keheningan yang sangat mahal ini setelah badai yang begitu besar menerjang hidupku. Aku menyadari bahwa kecantikan dan kemewahan yang kupunya sekarang bukan lagi
untuk menyenangkan hati pria yang tidak tahu cara menghargai wanita, melainkan untuk kebahagiaanku sendiri. Aku adalah Dinda Amara, wanita yang bangkit dari penghinaan menjadi penguasa, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak martabatku lagi mulai detik ini. Ponselku terus berdering dengan panggilan dari nomor Reno, namun aku dengan tenang menekan tombol blokir secara permanen pada kontak tersebut, menghapus jejaknya dari hidupku selamanya. Aku juga menghapus semua foto kenangan kami yang tersisa di galeri, membersihkan ruang di hatiku untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna di masa depan yang telah menungguku. Perjalanan ini memang menyakitkan. Namun luka inilah yang membuatku sadar bahwa kemandirian adalah mahkota tercantik yang bisa dipakai oleh seorang wanita berhijab sepertiku. Limousine itu mulai melaju pelan meninggalkan gedung showroom, membawaku menuju kantor pusat perusahaanku untuk menandatangani proyek-proyek baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku menatap keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang sibuk, dan tersenyum simpul menyadari bahwa besok adalah hari baru yang penuh dengan cahaya tanpa ada lagi bayang-bayang Reno di dalamnya. Ceritaku sebagai istri yang tertindas telah selesai di sini, dan sekarang adalah saatnya dunia mengenaliku sebagai wanita mandiri yang berhasil menaklukkan nasibnya sendiri dengan elegan.